Kita kali ini bahas film yang tidak kalah seru. Judulnya Wudong Qiankun atau Martial Universe. Mungkin sebagian dari kalian sudah pada tahu film ini, tapi ya nggak apa-apa lah. Meskipun udah pada tahu, Mimin tetap akan coba bahas sesuai dengan versi Sobat Movie. Nggak usah banyak cacit-cot, kita masuk aja ke pembahasan. Cerita dimulai dari seekor rubah putih bernama Lin Dao, atau bisa dipanggil juga dengan nama Martin, sedang diburu oleh para pendekar karena Martin ini memiliki sebuah batu pusaka ajaib yang disebut dengan batu sushi atau batu rubah hitam. Martin yang berusaha kabur dari kejaran para pendekar akhirnya tertangkap juga dan dirinya kini terkepung. Karena Martin tidak mau batu ini jatuh ke tangan yang salah, dia pun kini memilih bunuh diri dan menyegel jiwanya ke dalam batu itu. Lalu batu itu pun menghilang dan tak dapat ditemukan oleh para pendekar. Dalam kematiannya ini, Martin berharap suatu saat nanti ada orang yang tepat yang dapat menemukan dan memiliki pusaka batu sushi ini. Beberapa puluh tahun kemudian terlihatlah Lindong kecil melihat ayahnya gemar mabuk-mabukan dan sering marah-marah. Pemicu dari semua ini adalah kekalahan sang ayah melawan pemuda bernama Ling Lantian saat mengikuti pertarungan yang mewakili klannya. Lindong kecil pun kini membujuk sang ayah untuk tidak frustasi karena kekalahannya saat itu disebabkan oleh kecurangan dari Ling Lantian. Lin Xiao atau ayah Lindong pun kini marah dan malah mendorong Lindong. Lindong yang kecewa dengan ayahnya, dirinya kini menangis dan berlari ke hutan. Lindong masih tak percaya bahwa ayahnya yang dulu adalah seorang petarung hebat, kini malah menjadi sampah yang gemar mabuk-mabukan. Karena kelakuan ayahnya inilah, Lindong selalu dibully oleh temannya. Bahkan sepupunya sendiri juga ikut membuli dirinya. Setelah kekalahan itu, ayah Lindong pun kini mengajak Lindong kecil dan ibunya untuk meninggalkan klan Lin dan mengasingkan diri ke dalam hutan karena kekalahannya dianggap telah mempermalukan klan Lin. Beberapa tahun kemudian, Lindong sudah terlihat besar tapi dirinya masih saja menjadi target bulian oleh sepupunya sendiri yang bernama Lin San dan juga Lin Hong. Sampai pada saat itu, Lin San bertindak di luar batas. Dia pun menendang Lindong sampai jatuh ke dalam jurang. Tubuh Lindong pun kini terbaring di atas batu besar dan keluarlah darah dari dalam tubuh Lindong. Darah itu pun tak sengaja menetes dan mengenai batu pusaka rubah hitam yang ternyata batu itu berada tepat di bawah batu besar tempat Lindong terbaring. Batu rubah hitam yang terkena darah dari Lindong kini mengeluarkan cahaya yang membuat batu besar itu hancur dan Lindong pun terjatuh ke dalamnya. Jauh di bawah batu besar itu ternyata ada sebuah kolam dan Lindong pun kini masuk ke dalam kolam itu. Kita flashback ke 6 tahun yang lalu. Pada saat itu diadakan turnamen Zubi, yaitu turnamen paling penting di klan Lin. Turnamen ini adalah untuk mencari pemuda berbakat yang akan menjadi penerus di klan utama. Jadi klan Lin ini terbagi menjadi dua, yaitu klan Lin utama dan klan Lin cabang. Tiap klan Lin cabang yang satu harus bertarung dengan cabang yang lain. Pemenang dari turnamen ini akan mendapatkan hadiah besar dan akan dipromosikan sebagai pendekar besar dari klan Lin utama. Pada saat itu, Lin Xiao atau ayah Lindong mengikuti turnamen ini karena dianggap sebagai pemuda jenius dan kemampuannya di atas klan Lin cabang yang lain. Lin Xiao pun datang bersama dengan istri dan Lindong kecil. Pertarungan pun kini dimulai dan lawan dari Lin Xiao adalah Lin Lantian, seorang pemuda jenius dari klan Lin cabang yang lain yang kekuatannya di atas rata-rata. Saudara dari Lin Xiao awalnya meremehkan Ling Lantian karena usia dia jauh lebih muda dari Lin Xiao. Tapi ternyata kemampuan Ling Lantian ini jauh di atas Lin Xiao. Bahkan Lin Xiao pun dapat dikalahkan dengan mudah oleh Ling Lantian hanya dengan satu jurus saja. 还敢打着林家的旗号说自己是天才！ Kekalahan Lin Xiao ini membuat Lindong kecil menaruh dendam pada Ling Lantian. Karena teringat dengan dendam itu dan harus terus menjadi orang yang kuat, membuat Lindong bersemangat dan tak mau mati tenggelam di kolam ini.
Tiba-tiba saja batu rubah hitam kini bercahaya dan meledak. Ketika Lindong terbangun, dirinya sudah berada di tempat lain dan dia terkejut karena luka-luka di tubuhnya telah sembuh total. Lindong pun kini dibuat terkejut karena tangannya sekarang ada sesuatu yang bercahaya. Ternyata batu rubah hitam itu kini telah berpindah dan masuk ke dalam tangan kanan dari Lindong. Sampai di rumah pun, Lindong masih heran dengan apa yang telah ada di dalam tangannya itu. Saat Lindong ingin mencari tahu, kini adik Lindong yang cantik dan montok yang bernama Kintan masuk ke kamarnya untuk memastikan bahwa Lindong tidak terluka karena bulian dari Lin San hari ini. 害得你一直打不过他们。 Lindong pun mengatakan bahwa dia tidak terluka sama sekali. Bahkan Kintan disuruh memeriksa sendiri. Kintan juga mengatakan bahwa besok pagi dia akan mencari rumput obat untuk ayah dan juga untuk Lindong. Lindong pun kini menyuruh Kintan untuk tidur karena sudah terlalu malam. Setelah Kintan pergi, Lindong berniat mencari tahu sesuatu di tangannya. Tapi Lindong malah tertidur dan dia pun mengorok. 搞不清楚这件事，我今晚不睡觉。 Tiba-tiba saja, batu di tangan Lindong bercahaya dan Lindong yang tertidur kini bermimpi melihat batu di tangannya menjadi prasasti yang indah. Lalu Lindong pun dibawa ke tempat yang aneh. 这是什么地方？ Di tempat itu, Lindong melihat bayangan dari dirinya kini muncul dengan mata merah dan langsung menyerang Lindong. Dan dengan terpaksa, kini Lindong harus melawan dirinya sendiri. Setelah beberapa saat bertarung, Lindong pun kini sadar ternyata bayangan itu muncul untuk melatih bela diri dan mengasah kekuatan dari Lindong. Kini bayangan itu pun mengeluarkan tinju 10 suara. Dan Lindong yang sadar bahwa bayangan itu sedang melatih dirinya, ia pun mengikuti gerak dari bayangan itu dan berhasil mengalahkan bayangannya sendiri. Serta Lindong pun kini mampu menguasai tinju 10 suara. Pagi pun kini tiba. Kamar Lindong yang sudah terlihat berantakan dan dia pun kini tertidur di awang-awang di dalam kamarnya. Lindong pun terjatuh dan terbangun. Lalu dia bingung karena semalam dia merasa mengigau. Tiba-tiba saja kini Lindong dikejutkan dengan teriakan Kintan yang ternyata Kintan sedang diganggu oleh Lin San yang ingin merebut rumput obatnya. Lindong pun kini datang dan menantang Lin San untuk bertarung. Dalam pertarungan itu, tiba-tiba tangan Lindong bercahaya yang menandakan bahwa kekuatannya telah naik level dan sekarang kekuatan Lindong berada di level 4. Lindong pun kini sadar bahwa ternyata latihannya semalam bukan hanya sekedar mimpi biasa. Bahkan secara tidak sengaja, Lindong mampu mengeluarkan tinju 7 suara yang membuat Lin San kalah dan pertarungan itu pun dihentikan oleh kakak Lin San yang bernama Lin Hong. 淬体四重，七响通背拳，不是你能挡下来。看来藏拙许久了，小把戏。哥，这废物出言不逊，不好好教训他一下。 Lin Hong yang melihat Kintan kini mengatakan bahwa Kintan sangat cantik dan suatu hari nanti akan menjadi istrinya. Lin Hong pun mengatakan pada Lindong bahwa turnamen antar keluarga akan segera diadakan. Dan Lin Hong menantang Lindong untuk bertarung di turnamen itu. Jika Lindong kalah, dia harus menyerahkan Kintan untuk dijadikan istrinya. Lindong yang merasa adiknya dilecehkan, dia pun kini akan menghajar Lin Hong, tapi dicegah oleh Kintan. Lindong pun kini bersumpah akan mengalahkan Lin Hong karena dia tidak rela adiknya menikah dengan Lin Hong. Ayah Lindong yang melihat kejadian itu kini mengajak Lindong ke hutan bambu. Di sana Lindong akan diajari jurus 8 telapak tangan suci yang merupakan jurus dengan ranking 2 agar Lindong dapat mengalahkan Lin Hong di turnamen dan tidak dianggap pecundang seperti ayahnya. 像我这样毁了自己，这些年是爹苦。刚才我打的那套掌法，我这就教你吧。 Setelah selesai berlatih, kini Lindong mengajak Kintan jalan-jalan di hutan bambu. Kintan pun merasa khawatir jika Lindong nanti kalah di turnamen karena Kintan tak mau jika Lindong terluka karena kekuatan Lin Hong yang berada di level 7. Sedangkan kekuatan dari Lindong baru berada di level 4. Tapi Lindong berjanji pada Kintan dia akan mengalahkan Lin Hong. Soal level itu tidak perlu dikhawatirkan. Kintan pun kini merasa sangat senang dengan semangat dari Lindong. Tapi tiba-tiba saja kini Kintan pingsan dan seluruh tubuhnya menjadi dingin.
Hal ini dikarenakan racun hawa dingin dalam tubuh Kintan kambuh. Lindong yang panik kini membawa Kintan pulang. Lindong pun langsung menghangatkan tubuh adiknya itu dengan memeluknya erat-erat. Dan tak sengaja, tangan kanan dari Lindong yang di dalamnya ada batu rubah hitam menyerap energi hawa dingin itu. Lindong pun kini menggunakan kemampuan tangannya itu untuk menyerap semua hawa dingin di tubuh Kintan dan merubahnya menjadi mutiara. Kintan pun kini telah sembuh. Batu mutiara itu pun diserahkan pada Kintan dan Lindong mengatakan bahwa Kintan harus berjanji merahasiakan hal ini pada siapapun. 嘘，金丹，这件事可别告诉别人。那， Kintan pun kini menggunakan batu itu sebagai kalung dan Lindong mengatakan Kintan tambah cantik aja. Pagi hari pun kini telah tiba. Lindong yang berjanji akan mengalahkan Lin Hong demi Kintan. Dirinya pun kini melakukan latihan keras, diantaranya memanjat tebing dan melatih jurusnya di hutan bambu. Latihan keras ini pun membuat Lindong sekarang berada di level 6. 这便是淬体第6重了。 Sampai pada akhirnya, turnamen pun kini dimulai. Ayah Lindong dan juga Kintan kini datang untuk menyaksikan turnamen itu. Pertarungan pun dimulai dengan Lin San yang melawan kakaknya sendiri, yaitu Lin Hong. Tapi dengan mudah, Lin Hong dapat mengalahkan adiknya. Kintan pun merasa khawatir karena Lindong tak kunjung datang. Lindong yang belum datang ke turnamen ternyata dia masih melatih dirinya di dimensi lain, melawan dua bayangan dari dirinya sendiri, dan berhasil mendapatkan teknik baru. Demi mengulur waktu, Kintan rela maju dan melawan Lin Hong, tapi lagi-lagi Lin Hong menang dengan mudah karena Kintan juga bukan tandingan dari Lin Hong. 妹妹不嫁给我，想嫁给谁呢？瞧瞧这坏脾气，我喜欢。 Saat Lin Zentian atau kakek Lindong akan mengumumkan bahwa pemenangnya adalah Lin Hong, tiba-tiba saja Lindong pun kini muncul dan menantang Lin Hong. Lindong pun kini diremehkan oleh ayah dari Lin Hong dan juga oleh Lin Hong sendiri. Tapi Lindong yang tidak ingin dianggap sebagai pecundang dan tidak rela Kintan menikah dengan Lin Hong akan membuktikan bahwa dirinya bisa menjadi pemenang. Pertarungan sengit pun kini terjadi. Semua orang kini dibuat terkejut karena Lindong sudah berada di level 6. Bahkan Lindong mampu mengeluarkan tinju 10 suara yang merupakan teknik tinjuan dengan ranking 1. Lin Hong yang tidak mau kalah. Dirinya kini terus memberikan tekanan pada Lindong, tapi dengan mudah semua serangan Lin Hong dapat dipatahkan, bahkan tanpa melihat sekalipun. Keduanya kini mengadu jurus telapak tangan sunyi, yang membuat Lin Hong terkejut karena ternyata Lindong juga mampu menguasai jurus itu bahkan lebih kuat dari kepunyaan Lin Hong. Dan dengan mudah, kini Lindong dapat mengalahkan Lin Hong, karena ternyata level kekuatan dari Lindong sekarang berada di tingkat 7. Lindong yang marah karena adiknya dilecehkan, bahkan ayahnya jadi bahan olok-olokan selama ini, membuat Lindong menunjukkan kekuatan aslinya. Sampai-sampai Lin Hong pun kini dilempar keluar arena dengan serangan terakhir dari Lindong. Dan Lindong kini keluar sebagai pemenang. Setelah turnamen selesai, kini kakek Lindong menjelaskan berbagai klan kepada paman dari Lindong bahwa sekarang klan Lei dan klan Xi akan disatukan dengan pernikahan. Saat mereka sudah bersatu, mereka memiliki rencana busuk untuk mendepak klan Lin keluar dari wilayahnya. Kakek Zentian tak mau hal itu terjadi, dan untuk mencegahnya, maka kakek Zentian ingin bersekutu dengan rumah bela diri. Agar rumah bela diri mau bersekutu dengan klan Lin, maka kakek Zentian ingin menaikkan nama dari klan Lin ini menjadi lebih terpandang dengan cara mengikuti dan memenangkan turnamen berburu. Sang kakek pun akan mengutus Lindong untuk ikut turnamen itu dan meminta paman dari Lindong ini untuk memberikan latihan khusus pada Lindong agar dia bisa menang. Di tempat lain, kabar tentang kemenangan Lindong sudah sampai di telinga klan Li dan juga klan Xi. Klan Li pun kini juga akan mengikuti turnamen berburu.
Dan kali ini klan Li akan mengutus anaknya yang bernama Lei Li serta calon istrinya yang bernama Xi Yingying, yang dirasa kekuatan mereka masih di atas kekuatan dari Lindong. Pasti mereka akan bisa memenangkan turnamen berburu ini. Dan cerita pun kini selesai. Tunggu part berikutnya. Koprol Sob. Hari diadakannya turnamen berburu kini telah tiba, dan target perburuan ini adalah harimau piton api. Lindong merasa bersemangat, tapi ayahnya menyuruh Lindong berhati-hati karena harimau ini sangat kuat. Untuk bisa menang di turnamen, dia hanya harus mengambil sisik di ekor harimau saja dan tidak perlu membunuhnya. Walaupun sekarang Lindong ada di tingkat level 9, kakeknya juga menyuruh Lindong untuk waspada. Kini keluarga Lei dan keluarga Xi juga telah tiba. Pemimpin keluarga Lei ini bernama Lei Bao, dan pemimpin dari keluarga Xi bernama Xi Hian. Mereka terlihat meremehkan keluarga Lin, tapi kata-kata itu langsung dijawab oleh pimpinan rumah bela diri yang bernama Luo Cheng, yang juga telah tiba untuk mengikuti turnamen berburu ini. Ayah Lindong memberitahu bahwa pemuda berpedang itu namanya adalah Wu Yun. Dia adalah tuan muda dari rumah bela diri yang akan mewakili turnamen ini. Wu Yun pun kini memanggil Lindong dan membisikkan sesuatu, dan tiba-tiba saja Wundong kini berpamitan untuk pergi sebentar. Ternyata Wu Yun ini memberitahu jika saat ini Kintan sedang dibuli oleh Xi Yingying yang ingin merebut kalung Kintan pemberian dari Lindong. Kintan pun menangis karena dia ditampar oleh Xi Yingying. Lindong pun kini datang dan dia juga malah diolok-olok oleh Xi Yingying. Lindong yang marah langsung menampar Xi Yingying. Lei Li yang melihat calon istrinya ditampar oleh Lindong, dia tidak rela dan langsung memukul Lindong. Lei Li yang masih akan mengajar Lindong kini dicegah oleh Wu Yun dan para tetua yang langsung menghentikan pertarungan itu, karena nanti akan ada waktu bertarung sendiri. Kakek tetua pun kini mengatakan bahwa kompetisi berburu akan segera dimulai. Sang kakek lalu memberitahu mereka semua bahwa pemenangnya akan mendapatkan hadiah yang ada di depan mereka, serta mendapatkan gelar sebagai raja pemburu. Kakek tetua pun juga mengatakan kompetisi ini tidak boleh ada yang saling membunuh, dan akhirnya turnamen pun dimulai. 现在开始。 Lindong yang berpasangan dengan Kintan kini berlari di hutan untuk menemukan harimau api, tapi mereka terlambat karena tim Lei Li dan Xi Yingying sudah lebih dulu menemukan harimau itu, dan kini mereka sedang bekerja sama untuk mendapatkan sisik harimau api yang ada di bagian ekornya. Lindong dan Kintan pun kini mengamati dan mencari kesempatan. Tiba-tiba saja Kintan melepaskan anak panah ke belakang. Ternyata di sana ada Wu Yun yang langsung menangkap anak panah dari Kintan dan menyimpannya. Wu Yun yang baru datang kini mengajak Lindong untuk bekerja sama. Lindong pun kini mau bekerja sama dengan perjanjian jika menang hadiah dibagi dua. Wu Yun pun setuju dan dirinya kini mengatur siasat. Siasat itu adalah pengalihan dan juga penyerangan. 君子一言，驷马难追。 Lindong kini mengalihkan perhatian dari Lei Li dan Wu Yun bertugas mencuri sisik api harimau itu. Wu Yun pun kini berhasil mendapatkannya. Dia pun kini disuruh pergi oleh Lindong. Karena senang mendapatkan sisik itu, Wu Yun menjadi lengah dan dia kini terkena jaring jebakan yang sudah disiapkan oleh Lei Li. Sisik harimau itu pun kini terjatuh dari tangan Wu Yun. Lei Li yang datang menyusul Wu Yun, dia pun kini mengambil sisik itu, lalu melempar Wu Yun ke dalam goa yang merupakan sarang dari harimau api. Lindong yang melihat kejadian itu langsung turun untuk menolong Wu Yun. Di dalam goa, kini Wu Yun melihat harimau api sedang tertidur. Lalu datanglah Lindong yang akan menolongnya. Lindong pun kini melepas jaring dari tubuh Wu Yun. Saat mereka ingin pergi, kaki Wu Yun tersandung dan terkilir. Wu Yun pun tak sengaja menjatuhkan anak panah Kintan yang ia simpan. Saat ingin menangkapnya, anak panah itu malah terlempar ke hadapan harimau api dan membuatnya terbangun. Kini harimau api itu berjalan ke arah Lindong dan juga Wu Yun, dan sepertinya harimau itu sedang terluka. Ditambah lagi sisik api miliknya sudah terpotong. Tiba-tiba saja harimau itu kini mati. Dan Lindong merasa aneh karena sepertinya harimau itu sedang melindungi sesuatu. Dan benar saja, ketika Lindong dan Wu Yun membuka batu, ternyata di bawah batu itu ada dua anak harimau api. Wu Yun dan Lindong pun kini membawa anak harimau itu karena induknya telah mati. 虎妈妈，放心吧，我们会照顾好你的孩子。
Lei dan si Ying yang kini sudah sampai di tempat para tetua, dia mengatakan bahwa dia sudah berhasil mendapatkan sisik harimau api. Dia pun juga menceritakan sebuah kebohongan bahwa Wu Yun dan juga Lindong secara gegabah masuk ke dalam goa sarang harimau api. Dan mungkin saja mereka berdua sudah mati, kata Lei. Ketika semua orang panik, kini muncullah Lindong dan juga Wu Yun. Lei yang merasa dirinya berhasil mendapatkan sisik api, dia pantas menjadi pemenang. Lalu Lindong dan Wu Yun pun kini membuka sesuatu yang ada di tangan mereka, yang ternyata itu adalah anak harimau api. Dan secara sah mereka juga bisa dinobatkan sebagai pemenang. Ayah Lei yang serakah kini menginginkan anak harimau api itu, dan dia pun kini menantang keluarga Lin dan juga rumah bela diri untuk melawan Lei di arena pertarungan. Jika Lei menang, maka anak harimau api itu akan menjadi miliknya. Tapi jika Lei kalah, maka pabrik kayu besi miliknya akan jadi taruhannya. 如果你们赢了，那这铁木庄、林震天、罗成 Lindong yang tergiur dengan taruhan itu, dia pun maju untuk menerima tantangan. 好，我林家接了。 Pertarungan pun kini dimulai. Sebagai pembukaan, Lei sedikit pamer dengan menunjukkan kekuatan bahwa dia sudah berada di level Yuan duniawi. Si Hian, sang pemimpin keluarga Si, kini meremehkan Lindong dan menyebutnya sampah. Bahkan kakek Lindong kini khawatir dengan cucunya, dan secara mengejutkan, Lindong pun kini mulai menunjukkan kekuatannya yang ternyata juga sudah berada di level Yuan duniawi. Hal ini membuat semua orang menjadi terkejut, bahkan kakek Lindong pun tak percaya sejak kapan dia sampai di level itu. Ternyata peningkatan pesat level Lindong itu dikarenakan oleh sang ayah yang memberikan batu energi Yin yang mampu meningkatkan kekuatan 5 level. Jika berhasil menyerap energi itu dan mengolahnya, maka secara otomatis kekuatan penggunanya akan mencapai tingkat Yuan duniawi. Lei yang tak mau buang waktu kini datang menyerang Lindong. Pertarungan sengit antar keduanya pun kini terjadi, dan terlihatlah Lindong mampu mengimbangi kekuatan dari Lei. Lei yang sudah merasa geram, dia pun kini akan segera mengakhiri pertarungan, dan dia meningkatkan kekuatan dan menggunakan jurus petir tingkat 3. Sampai-sampai pergerakan Lei ini menjadi sangat cepat, bahkan Lindong tidak diberi kesempatan untuk menyerang. Tapi dengan kemampuan Lindong yang saat ini, dia pun mampu melawan kekuatan Lei yang membuatnya tambah geram, sampai-sampai Lei mengeluarkan jurus pamungkasnya, yaitu kekuatan petir level 4 yang merupakan jurus terkuat dari keluarga Lei. Paman dari Lindong kini panik. Dia pun meminta pada Lei Bao untuk menghentikan anaknya, karena ini bukan pertarungan hidup dan mati. Tapi Lei Bao tak mau, dan sang kakek kini akan menghentikan sendiri, tapi dicegah oleh ayah Lindong, karena sang ayah percaya Lindong mampu melawannya. Dan benar saja, secara mengejutkan Lindong kini mengeluarkan segel gerbang ajaib yang merupakan jurus segel tersulit yang bahkan tidak bisa dikuasai oleh sembarang orang. Hal ini membuat kakeknya terkejut, tapi sang kakek berpikir bahwa mungkin kekuatan dari Lindong ini baru level 1. Lei kini dengan pedenya akan menghancurkan gerbang milik Lindong, dan Lindong pun kini memberikan surprise pada Lei karena gerbangnya sudah ada di tingkat 2. Pancaran serangan dari gerbang itu pun kini mampu mengalahkan Lei, sampai-sampai Lei pun kini terlempar dan pingsan, dan otomatis Lindong adalah pemenangnya. Kakek Lindong kini menyuruh mereka mempersiapkan pabrik kayu besi dan menyerahkan dalam waktu 3 bulan. Keluarga Lei dan juga Sei yang malu karena kalah kini langsung kabur. 3 bulan kemudian Lindong dan juga Kintan bermain dengan harimau api mereka yang kini sudah menjadi besar. Harimau itu diberi nama Lin Xiaoyan. Setiap harinya harimau api itu selalu menemani Lindong berlatih. Bahkan tak jarang harimau itu bermain dan berbuat usil pada Lindong. 3 bulan telah berlalu.
keluarga Lei belum ada kabar soal serah terima pabrik kayu itu. Keluarga Lin pun kini akan memintanya ke keluarga Lei, dan Lindong pun kini juga ikut pergi ke tempat pabrik kayu besi. Sesampainya di sana, hal mengejutkan terjadi karena ternyata keluarga Lei ingkar janji dan dia malah membakar pabrik kayu besi itu hingga tidak tersisa. Kini keluarga Lin ingin memeriksa apakah masih ada sesuatu yang bisa digunakan, dan tiba-tiba saja Xiaoyan mencium sesuatu. Dirinya kini pergi ke sebuah tumpukan batu. Dia pun disusul oleh Lindong. Saat Xiaoyan menggaruk batu itu, tiba-tiba saja batunya longsor dan terbukalah sebuah lubang mirip jalan masuk ke dalam goa. Xiaoyan pun kini masuk ke dalamnya dan diikuti oleh Lindong. Sesampainya di dalam, Lindong terkejut karena ada tempat yang keren di dalam goa. 那些红色的光，是下面竟然别有洞天。 Xiaoyan yang mencium sesuatu dari fosil raksasa, dia pun kini naik ke fosil itu dan menemukan batu roh biru. Lalu Xiaoyan pun kini menelannya. Lindong kini juga melihat bunga langka. Dan tiba-tiba saja tangan dari Lindong kini bereaksi pada bunga itu dan menyerap energinya yang membuat tubuh Lindong menjadi terbakar. Dan tak sengaja, Lindong menabrak dinding dan keluar batu merah dari dalamnya. Untung saja sebelum tubuh Lindong ini habis terbakar, dia mampu lepas dan batu di tangannya kini menyembuhkan luka bakar dari Lindong. Semua orang kini panik karena Lindong menghilang, dan tiba-tiba saja Lindong pun muncul terseret oleh Xiaoyan yang sudah menjadi besar akibat menelan batu roh biru. Lindong pun kini menunjukkan batu merah yang Yuan pada kakeknya dan mengatakan dia dapat dari dalam goa. Sang kakek pun kini menganggap bahwa itu adalah tambang, dan Lindong pun disuruh mengantarkan ke tempat itu. Di sana mereka mulai menggali untuk menemukan batu yang lain. Saat semuanya telah menyerah, Lindong pun dengan instingnya menggali di tempat yang berbeda, dan dia menemukan satu batu yang akhirnya menyala dan memicu batu yang lain. 这真的是要，真是天佑我林家呀！ Sesampainya di rumah, Lindong menyentuh batu yang Yuan menggunakan tangan kanannya, dan secara mengejutkan batu itu bersatu menjadi mutiara merah. Lindong kini langsung mengatakan pada Kintan bahwa dirinya akan menjual batu itu ke kota Yan dan akan memberi obat di sana untuk ayahnya, sehingga Kintan tak perlu mencari rumput obat lagi. Cerita pun selesai, dan tunggu part berikutnya.